Record. Tadi di sini ada stop. Teman share screen ya. Ayo wah. Punya. Oke, mulai lagi. Ya udah saya ulangi, nggak apa-apa. Baik, kita akan mengulang. Dikarenakan tadi belum record, ya Allah, hampura Pak Yan. Ya boleh ngetawain saya, boleh. Kita mulai dari pengertian musyarakah. Secara bahasa, musyarakah bisa dibilang syirkah. Syirkah adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya, sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Nah, di sini ada macam-macam musyarakah nih. Musyarakah al-inan atau syirkah al-inan, syirkah al-muwaffadah, syirkah al-mal, syirkah al-wujud. Kita bicara dengan syirkah al-inan. Syirkah al-inan yaitu dua orang yang bermitra dalam suatu urusan yang tertentu, tidak di dalam seluruh harta mereka. Umpamanya bermitra dalam membeli suatu barang, hukum tersebut disepakati mujtahidin dan dibolehkan. Pada bentuk syirkah al-inan tidak disyariatkan adanya kesamaan dalam besarannya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan presentasi yang diinvestasikan. Nah, di sini jika bahwa syirkah Nah, ini masuk lagi. Ya, bentar, udah masuk. Baik, sudah masuk. Di sini ada PowerPoint-nya masih ada. Saya tampilkan kembali. Kita kembali ke syirkah al-muwaffadah. Syirkah al-muwaffadah bahwa para mitra haruslah yang sudah dewasa. Jadi mitranya harus sudah dewasa, dalam tanda kutip akalnya dewasa, fisiknya dewasa. Ada juga di sini yang sudah dewasa namun otaknya belum dewasa, itu tidak bisa ya, tidak bisa bermitra. Dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha bermitra harus sama jumlahnya. Nah, masing-masing kemampuan dari para mitra untuk mengembangkan tanggung jawab dan menerima pembagian keuntungan dan memikul kerugian harus sama. Dalam fikih sunnah disebutkan kesamaan itu sampai pada persoalan agama. Syirkah ini akan menjadi sah jika semua pihak telah memenuhi kewajibannya secara penuh pada dunia usaha. Model syirkah ini dapat dijumpai dalam pembentukan operasi. Karena porsi modalnya sama, maka baik keuntungannya maupun kerugiannya juga ditanggung bersama-sama para pihak yang bersangkutan.
Nah, koperasi kita menyimpan uang, kita pinjam modal, dijual ke koperasi lagi. Ya, begitu kalau koperasi biasanya. Misal pinjam uang untuk menanam padi dan hasilnya dijual ke koperasi, diolah oleh koperasi untuk menjadi beras. Sehingga nilai untuk berkontribusi dalam wirausaha. Fix ini mah harus Syirkah al-mal. Syirkah al-mal disebut syirkah abdan, yaitu kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama. Ya, langsung ke contoh aja. Contohnya seperti tukang kayu yang membuat lemari. Yang membuat lemari, kita pembuatannya bareng-bareng, dijual bareng-bareng, bagi keuntungannya sama bareng-bareng. Itu terhitung dari pemotongan modal. Terus kita sirkah wujuh. Sirkah wujuh antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Pada kerjasama ini biasanya para pihak yang bekerja atau bekerja sama memiliki reputasi atau nama baik, baik dalam bisnis maupun karena para pihak berserikat dalam kerja dan tokoh tersebut memiliki pengaruh dalam pekerjaan. Nah, namun menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki, syirkah ini batil karena syirkah itu hanya berdasarkan modal dan kerja. Ya, jadi kalau tanpa bekerja batil ya. Ini perbedaan pendapat ulama. Terus kita ke landasan musyarakah, pengertian syar'i. Yang kedua yaitu pertimbangan yuridis. Maaf, yang tadi maksudnya pertimbangan syar'i, yang kedua pertimbangan yuridis. Pertimbangan syar'i ada dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 12, Quran surat Shad ayat 24 yang artinya Quran surat An-Nisa ayat 12. Tetapi jika saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Kita ambil landasan musyarakah pada Quran surat Shad ayat 24. Dari sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Quran surat ayat 24. Terus pertimbangan syar'i juga ada hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah ia merapatkannya kepada Nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Riwayat hadis Abu Daud, hadis sahih menyebut Hakim. Terus pertimbangan syar'i ada ijma. Umat Islam sepakat bahwa syariat diperbolehkan. Hanya saja mereka berbeda pandang, yang berbeda kepala, berbeda hasil ya, tentang jenisnya. Syirkah disyariatkan berdasarkan ijma atau konsensus kaum muslimin. Terus pertimbangan yuridis. Landasan hukum berdasarkan fatwa MUI tentang pembiayaan masyarakat.
Langsung macam-macam musyarakah. Tadi sudah, maaf. Syarat musyarakah. Nah, di sini ada syarat musyarakah ya. Satu, tidak ada bentuk khusus kontrak. Jadi nggak ada bentuk khusus kontrak kalau musyarakah. Yang penting bisa berakad. Tertulis dalam kwitansi, ada materainya, tanda tangan, ada saksinya. Itu sudah cukup. Tidak seperti kontrak yang mengandalkan pasal 1 harus ini, pasal 2 harus ini. Tidak. Untuk syarat-syarat ini bisa sah dengan seperti itu ya. Dengan ucapan saja bisa sah. 2, mitra harus kompeten dalam diberikan kekuasaan ya. Atau kekuasaan perwakilan. Kita misalkan mau menjual tanah ke orang itu, kita tidak boleh gonta-ganti orang atau gonta-ganti harga, sudah di situ saja. Tapi ketika kita putuskan baru boleh. Terus ketiga, modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. Maksudnya emas perak yang nilainya sama, jika emas harganya 400.000, jika emas 4 gram misalkan harganya 4 juta, maka kita investasinya juga 4 juta dengan emas ketentuan berapa gram. Nah, kalau pakai emas, kalau pakai uang 4 juta, berarti begitu ya kalau ketentuannya 4 juta. Pokoknya yang nilainya sama. Kalau perak mungkin akan lebih dari 4 gram untuk menjadi 4 juta. Yang keempat, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Nah, di sini mungkin kita akan berpartisipasi dalam pekerjaan ya, dalam syarat musyarakah ini. Dan hukum dasar tidak diperbolehkan ya. Jadi hukum dasar peraturan-peraturan tertentu tidak diperbolehkan. Ini hanya bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Mungkin itu syarat-syaratnya. Terus rukun musyarakah langsung ada ijab, qabul atau wasigot. Mungkin di sini kita pernah belajar. Terus kedua, ada dua pihak yang berakad. Terus ketiga, objek akad mahal atau mahal yang disebut juga makud yang mencakup modal atau pekerjaan. Terus yang keempat, nisbah bagi hasil. Ini mungkin kita perlu belajar ya, mungkin untuk mempercepat waktu. Terus di sini syarat musyarakah, tidak ada bentuk kontrak. Saya tadi sudah dijelaskan. Ini kembali lagi ke aplikasi musyarakah dalam perbankan yang akan dijelaskan oleh Ayu Tanti Hidayanti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih teman-teman.
Ayub masih Beliau sudah menjelaskan berkele. udah panjang ya. Udah Aku panjang dari tadi banget. udah ngomong panjang loh. Karena Aepul gak kasih tahu. Enggak kan saya pakai handphone. Ya udah kalau mau saya ulangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi musyarakah dalam perbankan. Dalam perbankan, aplikasi musyarakah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan proyek, dan yang kedua adalah modal ventura. Dalam pembiayaan proyek, musyarakah biasanya diaplikasikan di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai sebuah proyek. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Jadi, ketika nanti nasabah dan bank itu sama-sama memiliki modal untuk membuat sebuah proyek. Ketika nanti proyeknya sudah selesai dan menghasilkan, nasabah akan mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan oleh bank beserta dengan bagi hasil yang sudah disepakati oleh keduanya. Kemudian yang kedua adalah modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap. Jadi dalam modal ventura ini ketika nanti usahanya sudah berjalan, bank akan menjual sahamnya kepada nasabah atau kepada orang-orang yang melakukan kerjasama dalam usaha tersebut. Jadi nanti di akhir bank sudah tidak memiliki saham lagi di usaha tersebut. Yang selanjutnya, penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah. Di sini, bagaimana sih cara untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah? Apa saja yang harus kita lakukan? Jadi, pertama-tama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atau penyediaan fasilitas musyarakah. Kemudian, bank akan menganalisa kemampuan membayar dan keberadaan jaminan. Selanjutnya, bank akan menganalisa usaha yang akan dijalani oleh nasabah. Setelah dinyatakan layak, kemudian diadakanlah akad antara nasabah dan bank. Dan pada tahap akhirnya, bank akan menyediakan modal untuk nasabah. Sedangkan nasabah sendiri harus menyediakan skill dan juga modal. Di sini terdapat syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan. Bagi teman-teman mungkin yang mau mengajukan pembiayaan musyarakah, di sini bisa dilihat syarat-syarat umum yang biasa disiapkan untuk melakukan pengajuan pembiayaan. Yang pertama adalah surat permohonan tertulis dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran usaha umum, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, kemudian jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana. Jadi ketika kita berencana untuk mengajukan pembiayaan musyarakah ini, kita harus membuat permohonan tertulis beserta proposal yang isinya seperti tadi disebutkan tadi. Yang kedua adalah legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan. Jadi nanti ketika kita ingin mengajukan pembiayaan kepada bank, kita harus menyediakan identitas diri, kemudian legalitas usaha yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, kemudian data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank. Selanjutnya bagi hasil musyarakah.
Bagi hasil dalam musyarakah terbagi menjadi dua. Yang pertama profit sharing dan yang kedua revenue sharing. Profit sharing sendiri berarti keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha. Jadi dalam pembagian profit sharing ini diartikan sebagai bagi hasil laba. Jadi pendapatan yang nanti didapatkan oleh nasabah itu dikurangi dulu dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha. Baru pendapatannya itu nanti dibagi dua antara nasabah dan bank. Yang kedua ada revenue sharing. Revenue sharing ini adalah sistem bagi hasil yang dihitung berdasarkan total pendapatan. Yang total pendapatan itu belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Jadi kebalikannya dari profit sharing. Kalau profit sharing itu hasil usahanya sudah dikurangi oleh biaya operasional, sedangkan kalau revenue sharing itu belum dikurangi. Di sini ada contoh perhitungan profit sharing, bisa teman-teman baca. Nanti kita sama-sama belajar tentang perhitungannya ya. Contoh perhitungannya. Seorang pedagang mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah kepada sebuah kantor cabang LKI atau LKS dengan data sebagai berikut. Modal kerja yang dibutuhkan sebesar 500 juta. Nasabah hanya memiliki dana sendiri sebesar 150 juta. Ini jangan berisik dulu. Sebesar 150 juta. Nah, kemudian limit atau plafon pembiayaan sebesar 350 juta. Jadi, dana yang diajukan oleh nasabah kepada bank itu sebesar 350 juta. Setelah adanya penambahan modal kerja, perkiraan rasio penjualan per bulan nasabah naik menjadi 600 juta. Perkiraan laba nasabah per bulan rata-rata sebesar 12% atau 72 juta. Nah, selanjutnya di sini ada HYD atau hasil yang diharapkan oleh LKI atau LKS per tahun sebesar 8%. Kemudian HYD ini sama dengan persennya dikali dengan tadi jumlah bulannya. Jadi 8% dikali tadi 72 juta, kemudian dikali 12 bulan. Sama dengan 72 juta dikali 12 juta sama dengan 864 juta. Kemudian dikali 8% sama dengan 69,12 juta. Nisbah hasil yang diharapkan LKI dikali dengan 100%. Jadi dari keuntungan yang 69,12 juta itu dibagi 350 juta. 350 juta ini dari plafon atau pembiayaan yang tadi diberikan oleh bank. Kemudian dikali 100%. Sama dengan 19,75%. Nisbah nasabah sama dengan 100% dikurangi nisbah HYD atau hasil yang diharapkan oleh LKI. Jadi 100% dikurangi 19,75%. Jadi dari keuntungan itu, keuntungan untuk bank sebesar 19,75% dan keuntungan untuk nasabah itu sebesar 80,25%. Iya, koneksinya, maaf ya, koneksinya kurang stabil. Dilanjutkan ya teman-teman. Setelah tadi sudah kita dapatkan hasil
hasilnya ya, bahwa nisbah atau bagi hasil antara nasabah dan bank, nasabah itu mendapatkan 80,25%, sedangkan bank mendapatkan 19,75% bagi hasil. Kemudian di sini kita umpamakan ya, selama periode 1 tahun di sini setiap bulannya nasabah itu mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Di antaranya ada 610 juta, kemudian 625 juta, 620 juta, 640 juta, 650 juta, 636 juta, 624 juta, dan seterusnya. Jadi diperkirakan bahwa pendapatan nasabah setiap bulannya itu berbeda-beda. Maka distribusi bagi hasil yang dihasilkan ada sebagai berikut. Di sini perhitungannya, pencantuman angkanya 1 juta ya, jadi 610 juta yang di situ. Tadi ketika misalkan nasabah memperoleh keuntungan atau laba sebesar 610 juta, maka bagi hasil atau nisbahnya itu untuk bank atau untuk LKI itu sebesar 120 juta sekian, dan untuk nasabah itu 489 juta sekian. Di sini ada pembagiannya berbeda-beda ya, karena setiap bulannya pendapatannya itu berbeda-beda, jadi bagi hasilnya juga berbeda-beda. Bisa nanti teman-teman baca. Yang selanjutnya adalah berakhirnya musyarakah. Jadi apa saja sih yang bisa menyebabkan musyarakah ini berakhir di sini? Yang pertama adalah salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lain. Kenapa bisa terjadi pembatalan? Karena syirkah ini adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang ada. Jika misalkan salah satu ingin membatalkan musyarakah tersebut, otomatis salah satu pihak itu kan merasa tidak rela. Nah, jadi musyarakah itu bisa batal karena salah satu pihak itu tidak menginginkannya lagi. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasyaruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila maupun karena alasan lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Misalkan saya, kemudian Saiful, kemudian misalkan Mbak Widiar melakukan kerja sama syirkah, kemudian misalkan saya meninggal, otomatis kepemilikan saya itu batal atau syirkah saya itu batal. Tetapi apabila ahli waris atau anggota keluarga yang meninggal itu menghendaki untuk ikut serta terus dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian bagi ahli waris yang bersangkutan. Misalkan ahli waris saya, anak saya tetap berkehendak untuk melanjutkan syirkah tersebut, maka syirkah itu bisa diwariskan kepada anak dengan melakukan perjanjian ulang. Yang selanjutnya, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Tapi apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi, kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama.
Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada. Jadi ketika misalkan kita sudah melakukan syirkah, sudah membangun sebuah usaha, terus tiba-tiba misalkan terjadi kebakaran sampai perusahaan itu hangus, tidak tersisa sama sekali. Nah, otomatis karena harta yang menjadi syirkah itu sudah habis, maka syirkah menjadi batal. Tapi kalau misalkan masih ada sisa-sisa, misalkan masih ada sisa tabungan dari keuntungan syirkah itu, kita bisa membangun lagi usaha dengan modal yang masih ada. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya sesi diskusi. Untuk teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Ini kok dua sih? Ya. Pakai gelas, Mau mana? Ya. Kita nggak Iya, Mbak. Mohon maaf ya teman-teman, di sini ramai sekali. saya ini ketik ya. Ya. Enggak, gitu kan. Tiga. Kenapa sih ya Allah, ribet banget. Masa dia mau di, masa aku mau dipiringin. Buat pakai. Buat siapa? Jadi baik banget. Buat pakai. Buat pakai kembali lah buat botol. Itu doang deh. Saya ketikin ya Mbak. Iya Mbak, diketik aja ya. Kalau misal gak bisa buat puasa, nih, Aiko jawab nih. Apaan? Jawab. Kalau misal nggak bisa buat proposal, tapi buat mengelola bank, harus bayar atau bank buat lagi. Ngapain aja ini? Iya Kak. Baik. Saya akan coba jawab. Ini dari chat dari Aulia Arvani. Misalkan nggak bisa buat proposal, dibuatkan oleh bank, kita harus bayar fee atau tidak? Sebenarnya pengajuan ada yang namanya pinjaman salam, ada yang namanya usaha, berisik banget sih.
Baik, untuk proposal kita membuat sendiri dan dan jelas asal usulnya itu untuk skala pinjaman skala besar. Skala besar itu di atas 1 miliar kalau nggak salah, di atas 500 juta harus ada proposalnya. Tetapi jika di bawah 200 juta itu kita untuk peminjaman di bawah 200 juta pakai kontrak kerja, syaratnya kontrak kerja hanya bisa dan itu dibuatkan sama bank. Saya pernah lihat brosur Cimiaga untuk meminjamkan 200 juta itu. Beli berapa? Ada tabungan awal. Meminjam ada sistem tabungan awal, ada juga sistem akan menggunakan kontrak kerja ya, karena surat kontrak kerja itu berharga. Nah, di situ ada uang pesangonnya, ada sebagai jaminan kita untuk peminjam kontrak pekerja. Rata-rata 200 juta, tapi untuk 500 juta ke atas untuk proyek besar kita buatkan proposal terlebih dahulu dan itu tidak kurang lebih seperti itu jawabannya. Tapi kalau mau sewa pengacara untuk membuatkan proposal biasanya di atas 20 juta untuk sewa saja, karena yang membuatnya harus pengacara untuk membuat perusahaan. Ya, selamat dan terima kasih. Sebelumnya mohon maaf dan mohon maaf. Aku lagi acara, baby. Ya, saya. Oke. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya kabur. Saya undur diri, bahasa kasarnya kabur. Sampai jam 1 ya, baru setengah 1. Ini ya, ambil lagi. Ya udah. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, bisa kita tutup. Kita tutup aja ya teman-teman. Saya terima ini pun. Allah. Iya, basic pakai doi teriak-teriak mulu. Ya, ya Allah. Recording. Kita stop aja dulu ya.